Kondisi fisik Fajar, Fikri terkuras habis jelang Hilo Open. Sanggupkah mereka bangkit setelah kekalahan dramatis di final French Open 2025? Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh. Kali ini sorotan tajam mengarah pada pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Setelah perjalanan heroik di French Open, mereka harus kembali menelan pil pahit. Benar sekali. Mereka menjadi satu-satunya harapan Indonesia di final turnamen BWF Super 750 itu yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025. Ekspektasi publik begitu tinggi, apalagi setelah mereka memulai laga dengan sangat meyakinkan. Tancap gas sejak awal, Fajar dan Fikri berhasil merebut game pertama dengan skor yang cukup telak, 21-10 melawan pasangan Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Kemenangan seolah sudah di depan mata, penonton di stadion dan di rumah dibuat bersorak. Namun, disitulah drama dimulai. Game kedua menjadi anti klimaks. Pasangan Korea Selatan yang terkenal dengan pertahanannya yang solid seperti tembok baja mengubah total pola permainan mereka. Fajar dan Fikri seolah masuk dalam perangkap yang tidak mereka duga. Fajar sendiri mengakui hal itu. Dia bilang, pertandingan berjalan dengan lancar, terutama di game pertama. Tapi di game kedua dan ketiga, lawan mengubah pola permainan jadi kami terpancing dengan pola mereka. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan betapa cerdiknya strategi lawan. Cerdik dan sangat efektif. Kim dan Seo dengan sengaja membiarkan Fajar dan Fikri terus melancarkan serangan. Mereka menyerap setiap pukulan, setiap smash, sambil dengan sabar menunggu satu celah kecil untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Dan strategi itu berhasil. Fajar/Fikri kehilangan game kedua dengan skor 13-21 dan di game penentuan mereka seolah kehabisan bensin dan harus menyerah dengan skor 12-21. Mimpi untuk naik podium tertinggi di Paris pun harus kandas. Meskipun gagal menjadi juara, Fajar dan Fikri tetap menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka tetap bersyukur atas hasil yang diraih. Bagaimanapun, mencapai final 2 kali berturut-turut di Tour Eropa adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, tapi tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Fokus mereka kini harus segera dialihkan ke Hilo Open 2025 yang akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober. Ini adalah turnamen ketiga mereka secara beruntung di Eropa. Dan disinilah alarm berbunyi paling kencang. Fajar secara terang-terangan mengakui bahwa kondisi fisiknya sudah sangat terkuras. Dia berkata, pastinya tidak mudah karena kondisi fisik sudah mulai terkuras, tapi saya terutama harus pintar-pintar memaintainnya. Ini adalah pertarungan melawan diri sendiri. Setelah bermain di hari terakhir pada Denmark Open dan French Open, stamina mereka benar-benar diuji hingga titik penghabisan. Musuh terbesar mereka di Hilo Open nanti mungkin bukan lawan di seberang net, tapi justru tubuh mereka sendiri. Sementara itu, Fikri mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Baginya, kekalahan dari Kim dan Seo ini adalah sebuah pelajaran berharga. Ini adalah kali pertama mereka bermain rubber game melawan pasangan nomor 1 Korea Selatan tersebut. Betul, 3 pertemuan sebelumnya selalu berakhir dalam 2 game langsung. Fajar/Fikri kalah 2 kali dan menang 1 kali. Dengan adanya rubber game kali ini, mereka jadi punya data dan pengalaman baru tentang bagaimana strategi lawan bisa berubah di tengah pertandingan. Fikri mengatakan, ini pertama kali kami bermain rubber game melawan mereka. Jadi dari segi strategi banyak yang berubah di setiap momennya. Ini jadi pelajaran lagi bagi kami untuk bisa mengatasi mereka di pertemuan selanjutnya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan mentalitas seorang juara sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelajaran berharga ini cukup untuk membawa mereka melangkah lebih jauh di Hilo Open? Atau apakah faktor kelelahan fisik akan menjadi penghalang yang tidak bisa mereka tembus? Ini seperti pertarungan antara mental dan fisik. Para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, pasti sangat cemas sekaligus berharap. Mereka ingin melihat Fajar dan Fikri
Fikri kembali ke puncak performa, tapi juga khawatir jika memaksakan diri justru akan berisiko cedera. Halo Open akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Fajar, sang kapten, mampu memimpin dirinya sendiri dan pasangannya untuk mengelola energi yang tersisa? Apakah Fikri bisa menerapkan pelajaran dari kekalahan kemarin untuk menciptakan strategi baru yang lebih jitu? Ini bukan lagi sekedar soal teknik dan kekuatan, tapi soal manajemen energi, daya tahan, dan kekuatan mental. Mampukah sang juara China Open 2025 ini mengatasi badai kelelahan dan kembali bersinar di Jerman? Kita semua menantikannya dengan penuh debar. Perjalanan mereka di Eropa bagaikan sebuah film thriller, penuh dengan aksi, drama, dan ketegangan yang tak terduga. Akankah film ini berakhir dengan akhir yang bahagia di Halo Open, atau kita harus bersiap untuk sebuah plot twist yang menyakitkan? Satu hal yang pasti, perjuangan Fajar dan Fikri belum berakhir. Mereka mungkin lelah, mereka mungkin kalah, tapi semangat mereka untuk mengharumkan nama Indonesia tidak akan pernah padam. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka. Media Malaysia dibuat heboh. Pasangan baru Fajar/Fikri taklukan anak didik Harry Ipe dan kini mengincar gelar juara dunia di French Open. Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh dan kali ini sorotan tajam datang dari media Malaysia yang secara terbuka menyoroti performa fenomenal ganda putra baru Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka disebut-sebut telah menjelma menjadi salah satu pasangan baru paling tangguh di World Tour. Padahal mereka baru saja dipasangkan pada bulan Juli tahun 2025. Benar sekali. Kecepatan adaptasi mereka benar-benar di luar dugaan. Mereka bukan hanya sekedar menjadi pasangan baru, tetapi langsung menjadi ancaman serius di level tertinggi. Ini bukan lagi sekedar eksperimen, tetapi sebuah formula yang terbukti berhasil dan sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Mereka menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Dan korban terbaru dari keganasan mereka tidak main-main, yaitu ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woyik. Pasangan peringkat 2 dunia itu harus kembali mengakui keunggulan Fajar dan Fikri di babak semifinal French Open 2025. Sebuah kekalahan yang terjadi pada Minggu dini hari. Ini adalah pukulan telak bagi Aaron dan Soh. Kekalahan ini bukan hanya yang pertama, melainkan yang kedua kalinya secara beruntun dari Fajar dan Fikri. Ini menunjukkan bahwa kemenangan pertama Fajar dan Fikri di China Open bukanlah sebuah kebetulan. Ada pola permainan yang tampaknya belum bisa dipecahkan oleh pasangan Malaysia. Pertandingan di Glace Arena, Prancis, itu sendiri berakhir dengan skor yang cukup meyakinkan, 14-21 dan 19-21. Anak didik dari pelatih legendaris Indonesia, Harry Iman Pierre Ngadi, dibuat tak berdaya oleh racikan baru yang sangat eksplosif ini. Harry Ipe pasti tersenyum bangga melihat bagaimana Fajar dan Fikri bisa menerapkan strategi dengan begitu sempurna. Di sisi lain, sebagai mantan pelatih ganda putra Malaysia, Harry Ipe tentu tahu betul kekuatan dan kelemahan Aaron dan Soh. Mungkin saja ada sedikit bocoran strategi yang diberikan kepada Fajar dan Fikri. Tentu saja, bagi Chia dan Soh, kekalahan ini sangat mengecewakan. Mereka sedang dalam performa puncak, telah mencapai semifinal pada edisi 2021 dan mengincar penampilan final ke-7 mereka musim ini. Mereka juga baru saja meraih gelar di kejuaraan Asia, Thailand Open, dan Singapura Open 2025. Momentum mereka sedang sangat bagus. Itulah yang membuat kekalahan ini terasa lebih menyakitkan. Mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi Fajar dan Fikri berhasil meredam semua itu dengan permainan yang solid dan tanpa kompromi.
Ini membuktikan bahwa Fajar dan Fikri memiliki mentalitas juara yang tidak gentar menghadapi nama besar. Aaron Chia sendiri mengakui bahwa pertandingan kembali ditentukan oleh selisih yang sangat tipis dan konsistensi menjadi masalah utama. Ia mengeluhkan bahwa mereka masih terlalu sering melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu. Itu adalah pengakuan yang jujur. Dalam pertandingan level atas, kesalahan sendiri adalah musuh terbesar. Fajar dan Fikri berhasil menekan mereka secara terus-menerus, memaksa Aaron dan Soh untuk membuat kesalahan. Inilah yang disebut tekanan psikologis di lapangan, dan Fajar atau Fikri berhasil menjalankannya dengan sempurna. Ketika ditanya apa yang membuat Fajar dan Fikri begitu sulit untuk dihadapi, Soh Woyik memberikan jawaban yang menarik. Ia mengatakan bahwa kesegaran dan ketidakpastian dari pasangan baru ini memberi mereka sebuah keunggulan yang signifikan. Tepat sekali. Lawan-lawan mereka, termasuk Aaron dan Soh, masih meraba-raba pola permainan Fajar dan Fikri. Belum ada cukup data video untuk dianalisis. Belum ada cukup pengalaman untuk mengetahui bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan. Fajar dan Fikri adalah sebuah misteri yang sedang berusaha dipecahkan oleh semua ganda putra top dunia. Soh juga menambahkan bahwa karena mereka masih baru, lawan masih belum tahu bagaimana cara mengatasi situasi permainan mereka. Namun, ia terdengar optimis dan menyatakan bahwa tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Mereka akan terus menganalisis untuk menemukan cara menghadapi Fajar dan Fikri. Itu adalah respons yang wajar dari seorang atlet profesional. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan berikutnya pasti akan lebih menarik. Aaron dan Soh akan datang dengan persiapan yang lebih matang, dan Fajar Fikri harus siap dengan kejutan baru jika tidak ingin strategi mereka terbaca. Kini, tantangan terbesar sudah menanti Fajar dan Fikri di babak final. Mereka akan berhadapan dengan pasangan peringkat 1 dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Ini akan menjadi final keempat mereka musim ini. Sebuah ujian yang sesungguhnya. Melawan peringkat 1 dunia di babak final adalah panggung yang sempurna bagi Fajar dan Fikri. Kim dan Soh adalah pasangan yang sangat solid dengan pertahanan rapat dan serangan balik. Ini akan menjadi adu strategi tingkat tinggi. Fajar dan Fikri sendiri sedang mengejar gelar kedua mereka setelah kesuksesan fenomenal di China Open pada bulan Juli, di mana mereka juga menaklukkan Chia dan Soh di final. Fikri menyatakan bahwa kunci kemenangan mereka adalah menerapkan strategi menyerang sejak awal dan tidak membiarkan lawan berkembang. Strategi yang sangat berisiko namun efektif. Dengan menyerang sejak awal, mereka mengambil inisiatif dan mengontrol ritme permainan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk merasa nyaman. Fokus poin demi poin yang mereka terapkan juga menunjukkan kematangan mental yang luar biasa. Tidak panik bahkan ketika lawan mulai mengejar. Fajar juga menambahkan bahwa mereka mencoba untuk bermain tanpa beban dan menikmati setiap pertandingan. Menurutnya, hal inilah yang mungkin menjadi kunci mengapa mereka bisa terus melaju jauh di setiap turnamen. Bermain tanpa beban adalah sebuah kemewahan yang dimiliki oleh pasangan baru yang tidak diunggulkan. Mereka tidak memiliki tekanan untuk mempertahankan gelar atau peringkat. Mereka hanya bermain untuk menang. Energi positif inilah yang membuat permainan mereka begitu lepas dan berbahaya. Pertanyaannya, bisakah mereka mempertahankan mentalitas ini saat mereka sudah menjadi unggulan utama?